Halo, video ini disupport dan didukung oleh komunitas kenal kripto di Discord. Yuk, yang belum gabung, gabung di komunitas kenal kripto Discord. Ada banyak ilmu yang kita bisa pelajari di sana dan banyak teman-teman yang asik yang kita bisa sama-sama belajar di tempat komunitas kenal kripto Discord. Yuk, yang belum gabung, gabung dulu ya. Dan video ini juga disupport oleh Gen Coffee. Teman-teman, hidup itu perlu ikhlas dan tetap semangat. Selayaknya kita menikmati secangkir kopi di setiap hari. Meski terlihat pekat dan harum, selalu ada pelajaran yang bermanfaat yang bisa kita petik di antara itu. Karena dari kopi kita bisa belajar bahwa rasa pahit itu dapat dinikmati. Semangat! Gen Coffee Bandung menyediakan berbagai macam kopi-kopi pilihan Nusantara. Temukan Gen Coffee Bandung di media Instagram, Gen Coffee, atau di Tokopedia. Halo, selamat malam teman-teman. Kembali kita berjumpa pada video saat ini yang mungkin rencananya saya bahas mengenai hawkish ya teman-teman. Atau kita bicara mengenai The Fed aja lah. Supaya kita dapat gambaran mengenai keadaan yang terjadi saat ini bagaimana. Ya, izinkan saya juga menyapa teman saya yang baik hatinya, Pak Sylvester, Pak Dede, kemudian teman-teman saya di komunitas kenal kripto di Discord, kemudian teman-teman yang juga sudah subscribe channel ini, dan kemarin teman-teman yang sudah komen juga, dan teman-teman yang lain yang ikut sedang menyaksikan video ini. Halo, apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya, selalu bahagia, semangat, dan saya berharap dan berdoa semoga semua teman-teman selalu dimudahkan dalam setiap rezekinya dan dilancarkan dalam setiap urusan-urusannya ya. Oke, kita langsung aja ya bahas materinya biar tidak terlalu lama. Tahun 2022, The Fed melalui Jerome Powell waktu meeting minutes dalam isi rapatnya itu, The Fed itu akan melakukan kebijakan suku bunga atau lebih dikenal dengan dovish ya. Yang jadi pertanyaan, apakah kebijakan The Fed ini yang hawkish ini di sepanjang tahun 2021 akan lebih agresif? Karena melihat dari data yang terjadi, data inflasi yang terjadi di tahun kemarin, inflasinya melonjak cukup tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga naik. Nah, jadi ini sekadar saya feedback dulu di tahun 2021 kemarin, pada waktu pemerintahan Biden lewat dibantu dengan ketua The Fed pada waktu itu yang sudah terpilih adalah Jerome Powell. Jerome Powell sempat mengatakan bahwa pertumbuhan inflasi itu adalah sifatnya sementara. Nah, ini kebalikan dengan tahun 2022, Powell berpikir ini inflasi bukan sekadar sementara lagi, tapi sifatnya udah harus dikendalikan. Jadi ini saya feedbacknya dari cerita yang kemarin dari tahun 2021. Itu teman-teman bisa lihat juga di video saya sebelumnya ya. Itu Presiden Biden itu dari kubu Partai Demokrat ini waktu itu dalam pemilu sementaranya itu kemarin
sempat suaranya anjlok atau uh, rendah di daerah kalau nggak salah Virginia ya. Nah itu sehubungan dengan penduduk sana cukup kecewa dengan kinerja pemerintah. Nah jadi pada waktu akhir masa jabatan Ketua The Fed, Jerome Powell memutuskan untuk memilih kembali Biden memutuskan untuk memilih kembali Jerome Powell ketimbang itu kandidat lainnya yang dari Partai Demokrat, yaitu Bernard, yang kalau dilihat lebih arahnya kebijakannya ke arah dovish ya. Kebayang ya, karena waktu pertengahan tahun 2021 kemarin pertumbuhan ekonomi Amerika sudah cukup baik, tapi inflasinya tinggi. Dan kebayang kalau misalnya Bernard yang terpilih, dan ketika inflasi tinggi kemudian pertumbuhan ekonominya sudah cukup baik, yaitu ya kurang cocok gitu. Jadi di samping ada kepentingan politik dari Presiden Biden itu sendiri, itu feedbacknya ya. Nah kita lihat juga nih teman-teman ya, kalau untuk kemarin, kalau misalnya kita lihat dari The Hill itu, teman-teman bisa lihat ini adalah panggilan juga untuk para investor mengenai kebijakan The Fed ini di tahun 2022 ini sehubungan dengan hawkish. Nah kita lihat dulu perbedaannya. Jadi maksudnya kita harus mengerti dulu antara hawkish sama dovish ya. Kalau hawkish ini cenderung itu bisa positif untuk mata uang, karena kebijakannya dari hawkish ini lebih arahnya adalah menaikkan suku bunga, tapi akan mengakibatkan ini pertumbuhan ekonomi menjadi jalannya lebih pelan. Kemudian tujuan dari hawkish-nya sendiri adalah untuk mengendalikan inflasi. Sementara dovish kebalikannya dari hawkish. Dovish itu cenderung melemahkan mata uang atau negatif. Kemudian bukan melemahkan ya, jadi pengaruhnya ke mata uang itu lebih lemah, tapi bisa menstimulasi untuk pertumbuhan ekonomi dan lebih arahnya bisa mencegah untuk terjadinya deflasi. Hubungan dengan kemarin juga di Amerika itu kan terkena kasus COVID, pandemi COVID-nya cukup mengkhawatirkan ya data angkanya. Nah ini beberapa poin-poin pentingnya dari FOMC meeting kemarin ya. Yang pertama tuh ya, COVID-nya itu keadaannya masih meledak. Ini kita lihat data-datanya, teman-teman bisa lihat ya paling kiri di dunia itu bagaimana sebagian gitu ya, negara-negara besar gitu. Ya itu Amerika mungkin masih rada lumayan dibandingin dengan negara-negara lainnya ya, yang kasusnya cukup mengkhawatirkan. Dan data di Amerika sendiri mengenai COVID ini angkanya terus naik, walaupun tingkat pertumbuhannya tidak cenderung rata atau datar, bukannya turun ya, ini cukup baik. Berarti varian baru COVID ini tidak seganas dengan varian-varian Delta atau varian sebelumnya. Nah tingkat kematiannya juga, walaupun tingkat kematiannya juga cukup tinggi ya, tapi data yang terlihat lebih diperhatikan adalah kasusnya itu, karena ini hubungannya dengan dunia bisnis nih teman-teman ya. Nah yang berikutnya, yang poin yang saya catat juga, kebijakan The Fed ini di tahun 2022 akan menaikkan suku bunga, apakah 2 atau sampai 3 kali. Kita lihat datanya dari suku bunganya ini, cenderung suku bunganya di Amerika tuh kisarannya sama setiap bulannya di tahun 2021, karena sehubungan dengan masih berhadapan dengan pandemi, di angka 0,25%. Tujuannya adalah tidak mengganggu
dunia bisnis atau pertumbuhan ekonominya. Nah, tapi setelah laporan tenaga kerja yang kemarin, itu ada juga di video saya sebelumnya yang menebak NFP ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat kembali data-datanya dari hasil rilisnya juga dari data yang kemarin sudah saya paparkan. Ya ternyata tingkat penganggurannya itu berhasil dikurangi juga teman-teman ya. Jadi maksudnya tidak terlalu menjadi tanda merah, jadi cukup mendukung untuk terjadinya hawkish pada tahun 2022 ini. Nah, kalau dari target inflasinya ya, The Fed tuh tahun 2021 itu menetapkan angka target inflasinya di atas di angka 2-3%. Demikian juga tahun 2022 ini angka target inflasinya dari The Fed itu masih sama di angka 2-3%. Tapi kalau kita lihat datanya dari tahun 2021, ternyata inflasinya Amerika itu di atas angka targetnya dari The Fed-nya itu sendiri. Jadi sudah bubble, dan itu harus direspon oleh bank sentral juga, karena itu kebijakan The Fed tahun 2022 adalah fokusnya untuk mengendalikan inflasi yang sudah bubble. Nah, pertanyaannya adalah intinya adalah ini sebenarnya angka inflasinya ini sudah dipandang di angka yang mengkhawatirkan oleh The Fed, karena ini adalah angka tertinggi sejak 39 tahun teman-teman. Jadi pertanyaannya, ini sepanjang tahun 2022 ini seberapa sih agresifnya The Fed untuk melakukannya? Karena waktu kemarin meeting dikatakan kenaikan suku bunga akan dilakukan 2-3 kali tahun 2022. Dan kalau kata ekonom yang saya baca gitu, suku bunga yang ideal, maksudnya yang bisa untuk mengendalikan angka inflasinya itu di angka sekitar 1% sampai 1,5%. Sedangkan The Fed ini kan suku bunganya masih tetap di 0,25%, teman-teman. Kita nggak tahu nanti kebijakannya nanti kayak gimana, kita sama-sama saksikan. Jadi anggap aja materi video saat ini adalah pemanasan menjelang FOMC pada bulan Januari. Kalau nggak salah tanggalnya sekitar tanggal 27 ya. Tapi nanti kita lihat itunya. Saya nanti akan kupas lagi mengenai FOMC. Ya, jadi pertanyaan berikutnya. Jadi selama tahun 2022 The Fed tuh dalam hawkishnya itu agresifnya segimana gitu, teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya ngelihat dari meeting yang kemarin, ya memang The Fed melihat data angka inflasinya itu ya kelihatan kayak panik. Ya karena mungkin sudah di luar kontrol atau dia di atas angka target yang ditetapkan pada tahun 2021 ini. Nah, makanya untuk tahun 2022 The Fed akan mungkin lebih cenderung untuk mengawasi secara lebih ketat lagi angka inflasinya ini. Tapi ya intinya gini teman-teman ya, intinya jadi dari meeting yang kemarin ini memang ada perubahan sudut pandang nih dari Jerome Powell, yang tadinya waktu tahun 2021 Jerome Powell mengatakan itu hanya sementara ya. Nah sekarang tahun 2022 waktu kemarin meeting itu dianggapnya sebagai ancaman. Nah jadi ini poin berikutnya adalah kemarin kan sudah disetujui bantuan maksudnya lewat Senat itu sudah di voting. Malah waktu tahun 2021 kan terancam shutdown tuh karena dananya habis, dan sempat 2 kali
akhir Desember juga disetujui lagi untuk quantitative easing atau stimulus dengan mencetak atau printing money. Ya, jadi biasanya tiap bulan di rata-rata 15 miliar the Fed menstimulus. Sekarang tuh ditingkatin jadi 30 miliar. Nah, kalau udah ditingkatin ini biasanya mungkin kalau yang dari tahun sebelumnya itu diperkirakan stimulusnya selesai itu atau taperingnya selesai itu sekitar pertengahan tahun ya, bulan Juni gitu. Tapi ini mungkin jadi lebih cepat, jadi bulan Maret ini udah selesai taperingnya ya. Nah, tahun 2022 ini sudah disiapkan untuk kebijakan suku bunganya ini. Nah, yang jadi perhatian dari meeting kemarin ini adalah The Fed juga mendiskusikan langkah-langkah untuk mengurangi balance sheet. Nah, ini berita ini yang jadi respon dari pasar, terutama kita lihat di Wall Street itu kemarin sempat anjlok di beritanya gara-gara berita ini. Karena seperti kita tahu ya teman-teman, kalau namanya institusi besar itu kalau misalnya mau keluar dari market itu mereka mereka butuh waktu gitu. Jadi sekarang gini intinya ya, itu balance sheet itu adalah dianggap selesai stimulusnya itu, mengurangi balance sheetnya itu. Jadi tadinya The Fed itu melakukan kebijakannya tuh membeli surat berharga pada pihak swasta itu sebesar sekitar 120 miliar ya setiap bulannya. Jadi balance sheet-nya tuh tadinya tuh 4,1 triliun nih teman-teman, udah jadi meroket nih sekitar jadi sebesar 8,7 triliun gitu. Nah, ini efeknya itu waktu kemarin taperingnya itu uang yang beredar di pasar keuangan ini itu jadi banyak gitu. Nah, kalau balance sheet pengurangan balance sheet ini kebalikannya. Tadinya The Fed tuh beli surat berharga. Nah, sekarang The Fed-nya tuh menjual surat berharganya. Nah, biasanya itu perusahaan-perusahaan yang kecipratan gitu. Jadi maksudnya ya kena itunya waktu surat berharganya dibeli gitu ya. Biasanya mereka melakukan investasinya pada aset-aset yang berisiko seperti kayak saham. Salah satunya juga adalah kripto. Ya. Nah, kita lihat nih datanya, kita lihat dulu biar dapat gambarannya lebih detail. Ya, ini mengenai balance sheet-nya ini yang terjadi sepanjang tahun 2021 nih. Teman-teman bisa lihat nih datanya ya. Nah, tuh yang ini nih, sorry. Nah, ini terlihat naik. Ya, terlihat naik ininya. Oke, jadi masalahnya ketika mengurangi apa yang tadi ini balance sheet-nya ini menjual gitu ya. Ini pasti ada efek ke market, apalagi kalau misalnya nanti rencananya The Fed tuh kemarin dikatakan 2-3 kali. Ya ini kalau misalnya agresif gitu, ya ini pasti ada gejolak nanti dalam ekonomi. Ya salah satunya ya mungkin di aset, yang pasti aset-aset berisiko juga pasti pengaruh, bukan cuma kripto tapi saham juga termasuk salah satu aset berisiko juga teman-teman ya. Intinya gini saya gambarkan ya, kalau misalnya pelonggaran ya moneter dan fiskal itu biasanya harga asetnya tuh biasa terdorong naik karena ditopang free money yang begitu besar yang ada di pasar keuangan. Ya tujuannya sebenarnya adalah supaya ada pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan ekonominya naik, GDP-nya naik gitu. Kemudian impact-nya tuh ada inflasi juga ikut pasti terdorong naik juga. Nah, ketika ininya sudah mulai terlihat ada pertumbuhan ekonominya cukup baik, inflasi juga cukup lumayan ya, itu biasanya dari bank sentral tuh melakukan kebijakannya suku bunga, dinaikkan suku bunganya.
Kemudian kalau pemerintah sih biasanya dari pajak ya, jadi untuk nutup defisit yang biasanya terjadi di tahun sebelumnya. Nah, langkah berikutnya adalah ini teman-teman, pengetatan moneter dan fiskal. Nah, ketika terjadi pengetatan moneter dan fiskal dalam masa-masa hawkish ini gitu ya, biasanya harga aset tuh eh, terdorong turun ya. Impact-nya adalah adanya terjadi kontraksi berkebalikan dengan yang tadi gitu. Kontraksinya adalah pertumbuhan ekonominya jadi melambat, tapi inflasinya lebih bisa dikendalikan. Nah, ini siklusnya ini terus berulang, terus berputar, berputar gitu teman-teman. Ya, intinya kurang lebih kayak gitulah jadinya. Nah, gejolak dalam ekonomi nih teman-teman, kita lihat nih ya, gejolaknya itu apa? Salah satu yang terlihat dalam data ini adalah uh, hutang tuh apa sih ikut naik juga nih teman-teman. Baik itu hutang publik atau hutang rumah tangga atau non finansial corporate, dia juga itu naik. Itu data-datanya teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Kemudian kita lihat nih teman-teman ya, ketika ini kalau misalnya grafiknya ini kita lihat kalau misalnya terjadi bersentuhan di angka 0 gitu ya, sudah di bawah angka 0, biasanya terjadinya adalah resesi biasanya. Ini juga lihat, tentu lagi ini resesi teman-teman ya. Kemudian juga di atas tahun 90 juga ketika sudah menyentuh angka 0 bawah terjadi resesi. Ini juga setelah terjadi di bawah angka 0 terjadi resesi. Ini juga di antara rentang tahun 2005 sampai 2010 juga terjadi resesi. Kemudian kalau kita lihat data terakhir ini, impulsnya bergerak di bawah mendekati angka 0. Apakah nanti akan terjadi resesi? Nggak tahu, kita sama-sama saksiin aja. Yang penting kita selalu berharap dengan keadaan yang terbaik ya teman-teman. Tapi kita juga jangan lupa dengan risiko. Jadi kita harus siap dengan risiko-risiko yang akan terjadi. Jadi kelola risikonya, manage risikonya sebaik-baik mungkin gitu ya. Nah, kita lihat nih total hutang ini untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Biasanya dilakukan oleh bank sentral biasanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tabel-tabelnya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, hutang juga ini teman-teman ya. Nah, oke. Kurang lebih gambarannya singkatnya gitulah mungkin teman-teman ya. Nah, jadi intinya sih kita sama-sama saksiin lah nanti tanggal 27 besok ini, di bulan Januari, The Fed bagaimana. Kalau misalnya ini taperingnya ditingkatin gitu ya biasanya sih pasar ya akan melakukan aksi profit taking ya. Maksudnya institusi yang ini sudah dapat bantuan tadinya distimulus gitu, biasanya mereka akan menjual asetnya. Ya kenapa? Karena ya sesuai yang tadi The Fed ngomong, ya mereka tadinya beli, sekarang mereka jual, jadi perusahaannya harus buyback kembali atau kayak gimana, jadi mereka harus kembalikan gitu. Singkatnya gitu ya. Dari technical analysis kita ini saya bahas sedikit mengenai di kripto khususnya ya. Nah, ini di kripto ini kemarin mengenai Bitcoin udah saya bahas di video saya sebelumnya. Masih sama lah data teknikalnya. Saya pikir nggak terlalu ini ya. Nah, ini yang saya rencana bahas adalah Ethereum. Ini ada Tether dan USD coin yang saya kasih lingkar. Ini saya pikir nggak perlu technical analisisnya ya, karena itu adalah stable coin. Tapi yang koin berikutnya kayak BNB, Solana, Cardano, XRP, Terra, sama Polkadot, ya mungkin lain waktu ya kalau di video selanjutnya. Kalau misalnya saya bikin, nanti saya coba buat juga mengenai technical analisisnya. Tapi khusus hari ini
ya saya bahas mengenai Ethereum aja dah. Karena Ethereum ini kita kenal sebagai rajanya atau pelopor lah smart contract, itu ceritanya. Kenapa? Karena dia adalah kripto dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar nomor 2 teman-teman setelah Bitcoin. Jadi kalau saya lihat dari kacamata institusi atau kacamata investor, ini cukup bagus juga ini koin untuk di hold dalam jangka panjang ya, karena masa depannya masih cukup panjang walaupun keadaan ekonomi di tahun 2022 sejalan dengan kebijakan The Fed ini ya, kita jangan takut ya, namanya investor kita selalu melihat adanya peluang ya untuk ke depan ya, ke depannya kayak gimana ya. Kita lihat nih ekosistemnya juga cukup banyak dari Ethereum. Oke. Mungkin itu aja yang dari Ethereum sekilas di depannya. Ini kita langsung masuk ke chartnya ya. Ini kita lihat nih teman-teman, kemarin ya, ternyata kalau kita lihat lagi datanya ya, dari data chartnya ini, kotak supportnya ini kemarin udah berhasil ditembus nih teman-teman ya, udah berhasil jebol nih ceritanya kotak supportnya nih. Nah, pertahanan berikutnya, support berikutnya ada di sini dan di sini teman-teman ya. Nah, manajemen risikonya kita lihat, saya pakai alat bantunya mengenai pakai Fibonacci retracement. Kemungkinan ini harga cenderung bergerak ke arah 2000 ya, sekitar di angka 2500, tapi mudah-mudahan sih, saya berharap sih enggak ya teman-teman ya. Saya berharap support yang di daerah sini itu enggak dijebol ya. Tapi ini untuk manajemen risikonya nih teman-teman, ada potensi nggak ke bawah? Ada di sini kalau menurut Fibonacci retracement teman-teman ya. Saya coba pakai Fibonacci extension untuk menebak arah market juga ya, malah ada di angka sini ya, 2200 sekian teman-teman ya. Ini kalau misalnya lihat dari ini, kita lihat dari resiko ya teman-teman ya, bukan berarti saya berharap nih teman-teman, perhatikan ya, ini resiko. Jadi kalau misalnya resiko, tentunya ya kita harus siap ya, harus kita kelola, harus siap, dan harus kita manage. Jadi strateginya untuk mengelola resikonya itu sendiri, pertama ya paling penting tuh kita harus tahu profil resikonya kita masing-masing tuh bagaimana ya. Jadi teman-teman harus lakukan riset secara mandiri ya, karena profil resikonya dari saya itu belum tentu sama dengan profil resikonya teman-teman ya. Nah, setelah kita kenal dari profil resikonya ya, kita tetap kita pilih antara cash management atau money management ini teman-teman ya. Nah, kalau dari pandangan saya sebagai investor gitu ya, strateginya ya sambil kita melihat dari kebijakan The Fed itu bagaimana dan arah market bagaimana gitu ya. Itu kalau misalnya kita melakukan pembelian terhadap Ethereum ya, kalau misalnya teman-teman sudah ambil posisi gitu ya, teman-teman bisa melakukan strateginya averaging. Kalau misalnya harganya bergerak ke bawah teman-teman, di averaging 1 di harga sekitar 2650 gitu, 50 sekian, atau di harga 2400 USD itu sebagai averaging yang kedua, atau di harga 1725. Itu bukan berarti saya berharap harganya turun, teman-teman pahami dulu ya teman-teman ya. Yaitu untuk mengelola resikonya. Jadi kalau misalnya harapannya dari saya sih gimana? Ya harapannya saya pasti naik lah teman-teman. Saya sih tetap berharap bahwa support ini nggak dijebol ya. Kalau misalnya nggak dijebol, dia punya potensi ke sini teman-teman. Ya kalau misalnya itu mungkin ada sedikit ya, mungkin
ada koreksi atau kayak gimana ya, tapi mudah-mudahan dia bisa mencapai lagi kembali di all time high-nya teman-teman. Ya, jadi apapun yang bakal terjadi sepanjang tahun 2022, ya kita kelola dulu resikonya sebelum kita terjun ke pasar. Yang para trader, yang paling penting di sini adalah manage emosinya sebaik mungkin ya, karena dengan kita tetap berpikir jernih ya, kita tetap bisa lebih logis melakukan trading. Tapi kalau untuk investor, harap lebih sabar juga sambil melihat-lihat situasi ekonomi dan situasi yang terjadi. Tapi ketika sudah punya plan untuk target sampai berapa gitu ya, teman-teman bisa feedback lagi melihat di itu chart yang udah saya gambar tadi. Ya pokoknya gini lah, sepanjang tahun 2022 Ethereum mau kemana? Apakah Ethereum akan bangkit kembali menuju all time high-nya atau dia akan terkoreksi? Ya, kita sama-sama saksikan, let the market decide lah jadinya. Ya, jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan teman-teman bisa ini ya, teman bisa dapat intinya. Mungkin ada yang mau ditanya atau mungkin teman-teman ada komen, maksudnya ada tambahan Ethereum kemana gimana, atau misalnya nanti The Fed pakai gimana, boleh, nggak apa-apa, tulis aja di komen. Nanti mungkin saya pasti balas ya. Ya, itu aja mungkin teman-teman yang mau saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat ya teman-teman ya, selalu semangat. Manage emosi kita. Ketika kita lihat market bagaimana, jangan lupa tarik nafas. Tenang, tenang, tenang. Semangat teman-teman ya. Semangat teman-teman.